Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 16 Desember 2023 bersama Romo Justinus Kurniawan Karwayu dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman orang muda yang terkasih, salam jumpa bersama dengan saya Romo Iwan dari Paroki Santo Petrus Denpasar. Para pendengar Fresh Juice yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan pada tanggal 16 Desember 2023 dari Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai dengan 13. Mari kita siapkan hati dan batin untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami boleh Kau berikan waktu mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Bukalah hati, budi, dan pikiran kami agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dan berani melaksanakannya dengan penuh sukacita. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita pada hari ini mendengarkan firman Tuhan yang memiliki beberapa tokoh yang ada dalam kitab suci. Yang pertama adalah Elia, kedua Yesus, dan yang berikutnya adalah para ahli Taurat. Kita tahu bersama dalam Perjanjian Lama, Elia adalah salah satu nabi yang punya karya besar, di mana dia dikasihi Allah, dia dekat dengan Allah, dan akhirnya dia mewartakan kabar sukacita itu kepada banyak orang yang ada hidup pada zaman tersebut. Nabi Elia menjadi gambaran bagaimana kita hendaknya mempersiapkan hati kita, bagaimana kita mau datang kepada Tuhan dalam segala kekurangan kehidupan kita. Dan cara hidup Elia ini dilihat juga pada Perjanjian Baru. Orang selalu membanggakan Elia. Namun mereka hanya memandang Elia hanya dari sisi historis. Tidak mau melihat Elia yang benar-benar lebih besar hadir, atau anak manusia yang lebih besar hadir di dunia ini. Hal ini menjadi sebuah PR bagi kita. Terutama saat kita dipertemukan dengan ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat yang kita dengarkan dalam bacaan ini merupakan pribadi yang selalu tidak suka dengan Tuhan Yesus. Dia selalu mengajarkan yang baik, namun tidak melakukan yang baik di hadapan Tuhan dan di hadapan Allah itu sendiri. Tokoh yang ketiga adalah Yesus itu sendiri. Yesus menjadi gambaran bagaimana kita harus bersikap. Pada bacaan Injil hari ini, kita kemudian mau diajak bersama untuk bagaimana sikap kita yang layak dan benar di hadapan Allah. Ketegaran hati dari ahli-ahli Taurat ini menjadi sebuah PR dan refleksi bagi kita. Apakah kita punya hati, punya cara pikir seperti ahli-ahli Taurat ini, ataukah kita mau belajar daripada Yesus
Yesus mengajak kepada kita untuk boleh sadar mana dan saat kapan kita harus mempersiapkan diri. Kerap kali kita tahu bahwa hari Natal sudah dekat, tapi kita tidak mau mempersiapkan diri. Jangan sampai kita sama seperti ahli-ahli Taurat yang ada pada zaman sekarang. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, mari kita berjuang dari hari ke hari dalam pekerjaan-pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam relasi kita, dalam keluarga maupun bermasyarakat. Hendaklah kita mau berjuang menjadi pribadi yang rendah hati, bukan sama seperti ahli Taurat yang selalu membanggakan masa lalu, tapi tidak mau memperjuangkan masa kini untuk kehidupan kebahagiaan kita yang lebih baik. Bahwa masa lalu adalah sebuah sejarah dan masa depan adalah sebuah hal yang harus kita perbaiki, yang harus kita terima. Kita yakin bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya ini adalah sebuah pengalaman iman kita, bagaimana kita boleh semakin dekat dengan Tuhan. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, Yesus sendiri telah menyatakan bahwa anak manusia akan datang. Namun banyak orang yang tidak percaya, banyak orang yang tidak mau mempersiapkan diri. Mari kita belajar mempersiapkan diri seperti apa yang telah ditegaskan oleh Yohanes Pembaptis, di mana dia mempersiapkan semuanya ini dengan baik. Kita sudah disediakan begitu banyak fasilitas untuk menyiapkan hati diri kita, bukan hanya tentang pakaian yang baru, tapi hati dan pikiran yang berkenan di hadapan Allah. Mari kita belajar dari Yohanes Pembaptis yang menyiapkan semuanya dengan baik. Contohnya adalah dengan mengikuti ibadah tobat dan menerima sakramen tobat sebelum hari raya Natal, dan kemudian merayakan hari raya Natal dengan penuh sukacita. Hal-hal sederhana ini kerap kali kita lihat sebagai sebuah rutinitas, tapi haruslah kita tanggapi bahwa ini adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk boleh bertumbuh dan berbuah. Yohanes Pembaptis telah menyiapkan jalan bagi banyak orang saat itu untuk boleh bertobat. Kini kita telah disediakan jalan dalam pelayanan kita di gereja. Mari kita gunakan itu dengan baik. Dan mari kita belajar menjadi seperti Yohanes Pembaptis yang melayani orang dengan sungguh. Yohanes Pembaptis pernah berkata, biarlah Yesus semakin besar dan saya semakin kecil. Bukannya biarkan Yesus semakin kecil dan saya semakin besar. Semoga dari hari ke hari kita boleh terus memuji dan memuliakan Allah dalam karya-karya kita. Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami telah Kau persiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus lewat berbagai pengalaman iman yang telah kami alami sekarang. Kami mohon semoga kami boleh meneladani semangat dari Yohanes Pembaptis untuk boleh mempersiapkan diri kami menjadi pribadi yang lebih baik menyambut kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus, dan bukan sama seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang tidak mau menyiapkan hati, hanya mau melihat hal-hal yang baik pada zaman dahulu, tapi tidak mau menatap ke depan dengan baik. Semoga Tuhan boleh menyertai kami selalu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 16 Desember 2023. Terima kasih kepada Romo Iwan untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.